si Raja, apa kabarnya sih sama si Raja? Baik, Ibu harap semua kita sehat dan tentunya akan siap belajar ya. Baik, sebelum kita belajar, kita akan bernyanyi dulu lah, bersemangat ya. Oke? Baik, untuk memimpin pujian saya panggil Kak Abni. Baik Kak. Shalom teman-teman, shalom. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita menyanyikan lagu Yesuslah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kakak duduk. Terima kasih Kak. Baik, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan di siang hari ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kami ada saat ini. Bapa dalam surga, berkati kami dalam proses pembelajaran ini supaya apa yang kami pelajari tentunya kami bisa memahami dan mengerti sehingga kami mampu mengaplikasikan itu dalam kehidupan kami. Berkatilah anak-anak ini Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan materi ini. Kiranya kami sama-sama diberkati dalam proses pembelajaran ini. Terima kasih Tuhan, waktu dan tempat ini kami serahkan ke dalam Tuhan. Dalam nama kami bersyukur dengan Tuhan. Amin. Yesus teladanku. Baik. Kira-kira siapa teladanmu di Naulina? Tuhan Yesus yang lain, siapa teladanmu? Yang teladan siapa? Artis Korea? Ya, enggak artis Korea. Kamu, Rianti, siapa yang kau idolakan? Blackpink. Aduh. Coba Deborah. Siapa idolamu? Hah? Pemain bulu tangkis siapa namanya? Kan ada namanya kan? Hah? Ya, kira-kira kenapa kau menteladani dia atau mengidolakan dia? Ya, tentu ada sesuatu kan? Mungkin dia ganteng, kan? Mungkin dia cantik seperti Blackpink. Siapa kira-kira peserta Blackpink itu? Bisa. Bisa. Kalau tentang si Blackpink hafal ya. Tapi nggak apa-apa. Oke. Nah, kita masuk di dalam pembelajarannya. Artinya kita itu mengetahui, memahami kenapa kita menteladani seseorangnya. Baik. Nah, di sini sebelum kita lanjut pembahasan materi, ada sini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang manakala namanya berbicara kompetensi dasar, itulah yang menjadi awal nanti peserta mampu memahami untuk mencapai kompetensinya. Baik, yang pertama di sini KD-nya adalah mensyukuri hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Yang kedua, menunjukkan sikap hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Ya. Yang ketiga adalah memahami hidup beriman sesuai dengan teladan Yesus. Dan yang keempat adalah membuat karya berkaitan dengan hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Itulah menjadi KD-nya atau kompetensi dasar yang perlu siswa pahami atau peserta pahami. Selanjutnya kita bahas tentang indikatornya. Mari teman-teman baca dong. Yang pertama, Mengimani keteladanan Tuhan Yesus. terus Menunjukkan teladan yang baik terhadap orang lain. lanjut, Menjelaskan arti teladan. lanjut, Menjelaskan dampak keteladanan Tuhan Yesus bagi kehidupan. ya lanjut. Menyebutkan contoh teladan Yesus. Yang terakhir, Mempraktikkan perilaku rendah hati, peduli pada sesama. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. itulah menjadi pencapaiannya nanti ya setelah kita mempelajari akan materi ini. Lanjutnya, maka nantinya berdasarkan pembelajaran ini atau setelah kita mempelajari materi ini yaitu keteladanan Tuhan Yesus, maka ada yang harus kita
dapatkan atau tujuan pembelajaran adalah yang pertama di sini, siswa mampu menjelaskan arti keteladanan. Yang kedua adalah siswa mampu bertutur kata dengan baik, sopan terhadap orang lain. Selanjutnya pencapaiannya atau tujuannya menyebutkan contoh-contoh keteladanan Tuhan Yesus, ya. Dan yang terakhir adalah siswa mampu meresponi keteladanan Tuhan Yesus. Tuhan nantinya harus kita capai dari materi ini. Ya, baik, kita akan masuk dalam materinya. Nah, berbicara pengertian tentang keteladanan, tentu kemarin sudah dibahas, tapi kita bahas lagi. Apa yang dimaksud dengan pengertian keteladanan? Nah, atau yang diikuti orang lain. Keteladanan merupakan perilaku seseorang yang sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan atau dijadikan contoh bagi yang mengetahuinya atau melihatnya. Jadi itu pengertian dari keteladanan. Jadi itulah pengertian keteladanan. Yang mampu dicontohkan, yang mampu ditirukan, yang mampu digayakan. Makanya tadi disinggung siapa idolamu. Contohnya Blackpink. Kenapa Anda meneladani dia atau mengidolakan dia? Karena ada sesuatu yang memang layak kamu contohkan. Nah, kita berbicara kepada materi kita adalah keteladanan Tuhan Yesus. Maka di sini ada beberapa contoh-contoh keteladanan Tuhan Yesus yang nanti kita akan bahas ke depannya. Ya, ini akan kita bahas. Namun berbicara tentang keteladanan berarti kita tidak lepas daripada kepribadian seseorang itu. Kita harus tahu kepribadian seseorang itu. Gak mungkin dong kita menteladani seseorang kita gak ngerti tentang pribadinya, ya kan? Seharusnya begitu. Kalau Anda menteladani seseorang, harus diketahui pribadi seseorang itu supaya Anda tidak kecewa nantinya ketika Anda menteladani seseorang itu, ya kan? Harus seperti itu. Jangan tidak istilahnya mengidolakan si Lisa, tapi hanya kamu lihat di panggung-panggung, tapi kamu nggak ngerti tentang pribadinya. Nanti kamu kecewa apabila nanti ada kasus yang dihadapi oleh si Blackpink itu atau si Lisa. Maka di sini tentang kepribadian Tuhan Yesus yang mengatakan nanti menjadi teladan kita dalam hidup ini adalah memiliki karakter yang kuat, terus tangguh, terus dan hati Yesus selalu bergerak oleh belas kasihan. Oleh sebab itulah ia tidak tinggal diam jika manusia mengalami kesusahan. Itulah kepribadian Tuhan yang manakala menjadi idola kita atau kita menteladaninya. Baik, maka dengan ini ada di sini pengamatan Anda dan nanti Anda bisa mengidentifikasikan, memberikan komentar dari tayangan ini atau gambar-gambar ini. Nah, keteladanan Tuhan Yesus yang pertama yang kita pelajari yaitu gambar pertama, yaitu di sini keteladanan Tuhan Yesus adalah mengampuni. Coba Apni, apa yang kamu tahu tentang mengampuni? Ya, Tuhan di sini keteladanan Tuhan Yesus kita lihat di sini adalah bagaimana Tuhan bisa memberikan pengampunan kepada Yudas. Kita tahu ceritanya Yudas adalah sebagai bendahara, ya, tega-teganya murid Tuhan Yesus dan sekaligus bendahara mengkhianati bahkan menjualnya. Berapa harga dijual? 30 dinar. Selanjutnya gambar yang berikutnya. Paulina, apa yang kau amati dari gambar ini? Teladan dalam penderitaan. Coba kita baca 1 Petrus 2 ayat 1. Ayo yang ketemu yang baca. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Coba, manusia mana yang mampu menderita sampai seperti ini? Tidak ada kan? Inilah pribadi Tuhan Yesus yang mampu menderita. Ya, ini keteladanan Tuhan Yesus dalam penderitaan. Selanjutnya, keteladanan Tuhan Yesus yang bisa kita pelajari adalah ini Maulina. Gambar apa yang bisa kau baca di gambar ini? Tuhan Yesus membasuh kaki muridnya, yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati. Coba dibaca Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menolak kesertaan dengan Allah. Berarti salah, berarti ini. Coba kemurahan hati kan, coba ini. 2 Korintus 8 ayat 9. Betul enggak? Coba dibaca dulu 2 Korintus 8 ayat 9. Deborah, cepat. Yang lain dicatat di bukunya itu, yang lain dicatat supaya nanti di rumah kamu pelajari. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekaligus Dia kaya supaya Ya, kamu cukup. Yang pasti di sini adalah Anda amati inilah kerendahan hati Tuhan
Tuhan Yesus terhadap siapa? Murid-muridnya. Ya. Seperti inilah kepribadian Tuhan Yesus. Mampu dia memberikan teladan kepada murid-muridnya. Kita pun yang sudah mengalami demikian haruslah memperlakukan seperti itu kepada orang lain. Rendah hati. Karena kita sudah mempelajari tentang keteladanan Tuhan Yesus. Nah, yang terakhir coba di sini. Ya. Tentang ini pun sudah kita tadi bahas, tapi ini juga berbicara tentang bagaimana kita meneladani sampai di kayu salib dia mau menderita, menggantikan posisi kita sebagai orang berdosa. Yang ini adalah berbicara tentang Allah tidak berdosa, ya. Inilah yang kita teladani. Coba dibaca 1 Petrus 2 ayat 20. Baca. Kakak siapa? Sudah ketemu? Baca. Sebab dapatkan suatu ujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ya. Jadi Allah kita itu tidak berdosa, ya. Seharusnya kita lah yang menanggung segalanya, tetapi Allah yang kaya, yang raja di garis raja, dia mampu mengambil rupa sebagai hamba supaya dia supaya dia bisa kita terima, ya. Betapa luar biasanya kita yang miskin diperkaya oleh Tuhan. Jadi untuk pengamatan ini nanti ada tugas yang harus dikerjakan per kelompok, ya, atau masih ada lagi yang Anda amati dari tayangan ini, ya. Coba kalian amati di tayangan ini, ya, satu peristiwa atau kasus yang diperhadapkan kepada Tuhan Yesus dan seperti apa sikap Yesus menghadapi persoalan ini. Coba Maulina, dari tayangan ini apa yang kau pahami? Tuhan Yesus mengambil keputusan dengan hikmat dan tidak gegabah. Ya, kepribadian Yesus ketika diperhadapkan situasi, Tuhan tidak langsung mengambil keputusan, namun memiliki hikmat, minta hikmat kepada Tuhan supaya tidak salah mengambil keputusan. Justru dikatakan, ini kan maksudnya perempuan yang kedapatan pelacur kan? Jadi orang-orang Farisi menghadapkan, Tuhan begini, Tuhan mengambil hikmat. Kalau memang di antara Anda tidak ada yang berdosa, maka pertama kalilah dia yang menarik. Maka demikian juga tentang yang berikutnya. Coba amati dulu. Tuhan Yesus diperhadapkan, terus disiksa, ya, dicambuk. Coba misi dari tayangan ini apa yang kau dapatkan? Dari tayangan tersebut yang saya dapat adalah bahwa Tuhan tidak memberontak ketika ia dicambuk dan disiksa oleh orang lain. Ada nggak kira-kira seperti manusia? Tidak. Ada nggak kira-kira? Jangankan seperti ini, kakimu pun diinjak langsung, matamu kemana? Ya kan? Sedikit saja tersinggung, apa kau? Tapi inilah Tuhan kita yang kita teladani. Dia mampu menahan derita itu, ya. Sungguh dia tidak memberikan perlawanan, tetapi sampai menderita bahkan disalibkan. Itulah yang harus kita pelajari dari materi ini tentang keteladanan Yesus yang harus kita wujudkan dalam hidup kita. Baik, berdasarkan tayangan tadi baik gambar dan video, maka kasih penugasan yaitu diskusi. Yang mana nanti diskusinya itu dipresentasikan. Maka dengan ini ibu memberikan 3 kelompok saja, ya. Karena banyak juga yang sendiri. Mana tadi kertasnya ini? Kelompok pertama di Naulina. Kelompok 2 Deborah. Dan kelompok 3 Maulina. Mohon didiskusikan 5 menit dari sekarang. Nanti kelompok siapa yang paling duluan siap-siap saja, ya. Jadi yang didiskusikan adalah bahan diskusinya adalah demikian, ya. Ini bahan diskusinya. Ini yang akan saudara diskusikan. Ada 5 bahan diskusinya. Pertama adalah bagaimana pendapat saudara seharusnya tindakan orang yang sudah meneladani Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, bagaimana sebenarnya menunjukkan teladan yang baik terhadap orang lain. Yang ketiga, menjelaskan arti teladan. Yang keempat, menjelaskan dampak keteladanan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Dan yang kelima adalah menyebutkan beberapa contoh teladan Tuhan Yesus. Baik, waktu 5 menit dari sekarang. Ayo.
Jadi Anda mendiskusikan itu bagaimana saudara punya pendapat tindakan orang yang sudah meneladani Tuhan. Ya, ayo diskusikan itu. Mohon kerjasamanya kalau ada penugasan kerjasamanya itu, supaya nanti jawabannya benar. Di situ ada buku pendukungnya untuk menjelaskan persoalan yang 5 itu. Ya, putar aja gitu. Putar yang diskusi putar. Ada yang sudah siap? Coba, udah? Suara sudah lah ya, karena 5 saja, karena kalian ada ini, ada banyak kelompok, satu kelompok ini, ada 3 orang, ada apa ini. Ya, baik. Untuk presentasi kelompok pertama, Ibu panggil Bapak siapa duluan? Ayo. Ayo, siapa kira-kira duluan? Ya, kita panggilkan kelompok yang ketiga. Ayo, terus ketika dia membacakan hasil presentasinya, didengar, terus kira-kira ada nggak yang kasih daripada jawaban itu supaya nanti diperkaya ya. Ayo Molina, silakan sana. Ya, yang lain dengar. Shalom semua, di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok dengan materi kelompok kita yaitu keteladanan Tuhan Yesus. Saya akan mewakili kelompok ketiga yaitu nama anggota saya Gabriela, Cecil, Novi, dan saya Molina. Bahan diskusinya soal pertama adalah bagaimana pendapat saudara seharusnya tindakan orang yang sudah meneladani Tuhan dalam hidupnya. Seharusnya orang yang sudah meneladani Tuhan Yesus hidupnya harus sesuai dengan ajaran-ajaran Kristus dan bersikap dewasa. Yang kedua, bagaimana sebenarnya menunjukkan teladan yang baik terhadap orang lain. Kita harus bisa menjadi teladan dalam perkataan kita, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesediaan kita. Yang tertulis di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Yang ketiga, menjelaskan arti keteladanan. Teladan artinya hal ataupun sesuatu dalam berkata, sesuatu perbuatan, perilaku, sifat yang baik ditiru atau baik untuk dicontoh. Yang keempat, menjelaskan dampak keteladanan Tuhan Yesus dalam kehidupan. Yang pertama, memiliki sifat kemurahan hati. Tuhan Yesus memiliki sifat kemurahan hati. Yang kedua, sifat mau berkorban, yaitu Tuhan Yesus mau berkorban di kayu salib untuk menembus dosa-dosa umat manusia. Yang ketiga, sifat mengampuni. Yang keempat, sifat rendah hati. Yang kelima, sifat mengambil keputusan dengan hikmat tanpa gegabah, yaitu tadi perempuan yang berzina tetapi Tuhan mengambil hikmat. Yang kelima, menyebutkan beberapa contoh keteladanan Tuhan Yesus. Yang pertama, teladan kemurahan hati yang tertulis di 2 Korintus 8 ayat 9, yaitu tentang pelayanan kasih. Yang kedua, teladan dalam penderitaan 1 Petrus 2 ayat 21. Yang ketiga, teladan pengampunan dalam Matius 27 ayat 32 sampai 44. Yang keempat, teladan kerendahan hati yang tertulis di Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wow, tepuk tangan dong kelompok ketiga. Keren. Kira-kira ada nggak tambahan dari presentasi jawaban dari kelompok ketiga? Ada nggak Segahan? Contoh tambahan ada nggak? Ada? Pas? Pas lagi nilainya. Kalian dong tepuk tangan sekali lagi. Nih, sekarang yuk panggil kelompok pertama. Ayo. Kelompok pertama. Ayo. Yang lain dengar, yang lain dengar. Shalom semuanya. Shalom. Saya dari kelompok 1. Saya akan membacakan bahan diskusi dari kelompok 1. Nama anggotanya adalah Dina Wina Sumarmata, Dian Elizabeth, Melisha, Evani, dan Cinta.
soal nomor 1. Bagaimana pendapat saudara seharusnya tindakan orang sudah meneladani Tuhan dalam hidupnya? Pendapat kelompok saya adalah seharusnya orang yang sudah meneladani Tuhan Yesus dalam hidupnya berarti dia sudah melakukan hal sesuai dengan ajaran-ajaran Kristus. Yang kedua, bagaimana sebenarnya menunjukkan teladan yang baik terhadap orang lain? Jawaban saya adalah menjenguk teman yang sakit, memaafkan kesalahan orang lain, meminta maaf ketika melakukan kesalahan, dan membantu orang yang terkena musibah. Nomor 3, menjelaskan arti keteladanan. Keteladanan adalah suatu perbuatan baik seseorang yang dapat ditiru atau diikuti oleh orang lain. Nomor 4, menjelaskan dampak keteladanan Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Jawaban dari kelompok 1 adalah memiliki sifat murah hati, melakukan hal mengampuni, dan tidak mengkhianati orang lain. Nomor 5, menyebutkan beberapa contoh keteladanan Tuhan Yesus. Jawaban dari kelompok 1 adalah memiliki keteladanan dalam penderitaan, teladan dalam mengampuni, kerendahan hati, dan kemurahan hati. Demikian jawaban dari kelompok saya. Kelompok 1 saya ucapkan terima kasih. Selamat. Ya. Sekarang dong. Udah, duduk. Gak usah pakai nangis. Oke. Sekarang yang terakhir adalah kelompok 3 atas nama Deborah. Jangan sampai kalah. Karena dia. Ayo. Hah? Kelompok 2, sorry. Kelompok 2 Deborah. Shalom teman-teman. Mana tanya hasil diskusi nomor 1 tadi? Kenapa? Kayak perlu dinilai. Kami dari kelompok 2, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi tentang keteladanan Yesus. Yang pertama, bagaimana pendapat saudara seharusnya tindakan orang sudah melayani Tuhan Yesus dalam hidupnya? Menurut kami, pendapat kami, jika seseorang sudah melayani Yesus dalam hidupnya, maka orang tersebut bisa menjadi contoh bagi kita supaya dapat meniru apa yang mereka lakukan. Yang kedua, bagaimana sebenarnya menunjukkan teladan yang baik terhadap orang lain? Menunjukkan teladan yang baik terhadap orang lain itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, agar kita bisa menjadi teladan bagi orang yang ada di sekitar kita dan juga dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, menjelaskan arti keteladanan. Keteladanan adalah suatu perbuatan baik seseorang yang ditiru atau diikuti oleh orang lain atau menjadi panutan. Yang keempat, menjelaskan dampak keteladanan Tuhan Yesus dalam hidup. Dampak keteladanan Yesus dalam kehidupan itu, jika kita meneladani Yesus dalam kehidupan, maka kita akan berhasil punya hubungan yang dekat dengan dan akrab dengan Allah. Kita juga bisa menjadi panutan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kelima, menyebutkan beberapa contoh keteladanan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah mengampuni, yang kedua teladan dalam penderitaan, yang ketiga kerendahan hati, yang keempat kemurahan hati, dan kelima Allah tidak berdosa. Terima kasih. Ada tambahan? Sepertinya sama ya jawabannya. Jangan-jangan ini ada apa ini? Atau sama-sama pintar semua? Ya, Ya, bukan lah. Ya, tangan dong. Baik, Ibu mengevaluasi akan penugasan ini. Yang pertama saya amati kalian kerjasama. Luar biasa kerjasamanya. Yang sana sini mencari jawaban dari buku cetak ya. Terus kalian itu kompak, kerjasamanya kompak ya. Terus saling mendukung. Jadi semua nilainya 100. Jadi karena nilainya 100, nanti kita makan bareng yang bayar Agni. Gak apa-apa lah sekali-sekali kita terakhirkan. Ini luar biasa semua jawabannya. Jadi Ibu harap dengan sudah dievaluasi, ini juga menyangkut dengan nilai keterampilan Anda dan nilai sosial Anda karena kalian itu bisa kerjasama. Dengan adanya penugasan ini, Anda telah melakukan kerjasama. Jadi situ ada nilai pengetahuannya, ada nilai sosialnya, ada nilai keterampilannya. Jadi saya berterima kasih kepada Anda yang sudah memberikan jawaban dengan sempurna. Oke, baik, di sini ada penugasan individu untuk pengetahuan yang boleh Anda isi ya. Yang Anda boleh isi. Nanti sepulang sekolah boleh diberikan kepada Ibu atau minggu depan diserahkan kepada Ibu sebagai nilai pengetahuan pribadi individu ya. Itu diisi. Ya. Jadi Ibu memberikan kesimpulan dari penugasan tadi, diskusi tadi bahwa
bahwa keteladanan itu yang mutlak kita lihat dari keseluruhan supaya kita tidak kecewa mengikuti meneladaninya. Jadi sudah jelas sekali dengan materi ini kita diperkaya dengan jawaban-jawaban dari Anda. Kita sudah bisa mengambil sikap untuk bisa hidup meneladani seperti Yesus hidup. Baik, kita akan memberikan penugasan, penguatan. Nah, penguatannya adalah di sini, ya. Yesus penting bagi kita karena melalui pendamaian, ajaran-ajaran dan pengharapan, bahkan damai dan teladannya, Ia menolong kita mengubah hidup kita menjadi tantangan-tantangan kita dan maju terus dengan iman waktu kita melakukan perjalanan kembali kepadanya. Maka di sini ada 3 utama yang harus kita teladani dari kehidupan Yesus. Yang pertama adalah teladan pengampunannya, teladan kerendahan hatinya, teladan kebenaran hatinya. Maka yang ini, teladan ada untuk menginspirasi, mengajar dan memberikan contoh baik. Harus disadari bahwa sikap dan perbuatan kita dapat memberi dampak bagi sekitarnya di mana Anda berada. Jadi bukan hanya bicara tentang sebatas belajar saja, tetapi mampu mengaplikasikan di lingkungan Anda. Teladan tidak mesti sempurna, tetapi harus tetap menunjukkan bahwa semua orang bisa saja melakukan kesalahan dan mesti dipertanggungjawabkan. Itulah penguatan dari materi ini. Maka berdasarkan pembelajaran ini, kiranya melalui pembelajaran ini, materi ini, setiap kita yang hidup, kita dapat memberikan teladan bagi orang lain. Ya, bagi orang lain. Jadi itu penguatannya. Baik, terima kasih buat pembelajaran hari ini. Saya serahkan doa ini kepada Maulina oleh pendiri tempat. Ayo Maulina. Teman-teman, kita akan melanjutkan pembelajaran ini. Tuhan Yesus baik, terima kasih Tuhan untuk pada hari ini kami sudah belajar tentang keteladanan Yesus. Biarlah Tuhan kami bisa meneladani Tuhan dengan sikap yang kerendahan hati, dengan sikap yang mengampuni. Biarlah kami bisa mengaktualisasikan teladan itu di lingkungan sekitar kami. Kau berkati juga Tuhan, terkhususnya guru kami Bu Sentina. Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesehatan agar bisa mengajar kami dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah nama-Mu. Pada saat hari ini kami sudah selesai melakukan pembelajaran kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, terima kasih. Sedikit disampaikan, ada tertinggal tadi bahwa nilai praktek Anda itu tentang drama singkat yang manakala Anda membuat nanti drama menteladani salah satu teladan Tuhan Yesus yang mampu Anda dramakannya, durasinya 5 menit saja. Ya, menjadi nilai prakteknya ya. Oke, Ibu tunggu nanti kirimannya, dikirim saja melalui video ya ke GJR. Kalau memang sudah mentok ke GJR, itu kirim aja ke Japri Ibu. Jadi itu menjadi nilai praktek. Ibu tunggu kirimannya ya. Oke, jadi itu pertemuan kita untuk minggu depan. Tetap kita akan ada materi yang baru, yaitu membahas tentang belajar dari para martir. Jadi itu untuk dipersiapkan, namun dramanya itu harus dikirim ke media. Demikianlah akan presentasi pembelajaran ini. Terima kasih Bu dosen. Salam, selamat siang.